وكرم وعظم على سيدنا محمد اللهم صل عليه نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati segenap keluarga besar dari almarhum al-maghfurun lah Simbah Kiai Haji Ahmad Gunawi. Semoga beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan kuburannya taman dari tamannya surga, dikumpulkan bersama Rasulullah, bersama orang-orang soleh, para guru-guru beliau, para orang tua beliau. Amin Allahumma amin. Dan kita yang hadir di sini menunjukkan bahwasanya kita cinta kepada waliullah. Kehadiran kita di sini menunjukkan kita cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita cinta kepada ulama, kita cinta kepada pewaris para nabi dan rasul seperti beliau yang kita holi pada saat sekarang ini, yaitu al-maghfurun lah Kiai Haji Ahmad Gunawi. Semoga berkat mahabbah kita kepada Rasulullah, mahabbah kita kepada para sahabat Rasulullah, para ahlul bait Rasulullah, kepada para ulama, mahabbah kita kepada beliau Simbah Kiai Haji Ahmad Gunawi, insyaallah mengumpulkan kita kelak nanti di surga bersama beliau. Amin Allahumma amin. Karena kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa mengandalkan ibadah kita, sekalipun diwajibkan bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana sahabat Rasulullah datang kepada Kanjeng Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Kemudian Kanjeng Nabi sebelum menjawab pertanyaan dari sahabat ini, beliau bertanya, "Ma'adatta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Kemudian sahabat ini berkata, "Ma'adatu bi kasrati shalah wala siyam walakin uhibbullah wa rasuluh." Saya tidak bisa ya Rasulullah mempersiapkan dengan sholat, dengan banyaknya puasa, sholat dan amal baik, tetapi saya punya model yang saya kedepankan, yang saya utamakan ya Rasulullah. Apa itu? Uhibbullah wa rasulah. Saya cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu terkadang ngalap berkah Kanjeng Nabi, kadang ngambil berkah air wudhunya Rasulullah, kadang ngambil berkah ludah Rasulullah itu diusapkan ke mukanya, ke tubuhnya. Kadang ngambil berkah rambut Rasulullah, setiap Rasulullah mencukur rambutnya atau memotong kukunya, itu sahabat tidak rela kalau rambut itu jatuh ke tanah. Semua sahabat sudah siap untuk mengambil keberkahan dari rambut dan kuku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Mereka bawa pulang, digawa mulai, kemudian pesan wasiat kepada istrinya dan anak-anaknya, "Saya kalau nanti mati, nek kalaupun mati mlebu teng kuburan, tolong niki rambut Kanjeng Nabi, kuku Rasulullah masukkan ke kain kafan saya, karena saya tidak bisa mengandalkan sholat saya, tidak bisa mengandalkan ibadah saya, tidak bisa mengandalkan amal baik saya. Saya tidak tahu apakah sholat amal baik saya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tetapi keberkahan Kanjeng Nabi inilah, mahabbah saya kepada Rasulullah inilah, sampai saya mengambil berkah dari rambut Kanjeng Nabi dan kuku Rasulullah ini. Siapa tahu dapat menyelamatkan saya dari siksa kubur. Siapa tahu dapat mengumpulkan saya kelak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i ini pun terkenal luar biasa, ya, ibadahnya, kemudian madhab, mengarang fikih, nyusun fikih itu kita bermadhab kepada beliau Imam Syafi'i. Tapi dari tawadhu'nya Imam Syafi'i, beliau pernah berkata, uhibbus sholihin walastu minhum. Saya ini cinta kepada orang soleh, tapi saya belum bisa menjadi orang soleh. Jadi beliau sudah luar biasa ibadahnya, ilmunya, tapi belum bisa menganggap dirinya orang soleh. Tapi modal cinta kepada orang soleh, la'alli an anala bihim syafa'ah. Siapa tahu modal cinta saya kepada orang soleh, saya mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh. Jadi kalau jenengan sami niki hadir dan mriki, ya, ziarah kubur, begitu juga kita rajin ziarah kubur kepada para aulia Allah, pada orang-orang tua kita. Tiada lain kita ini mengenalkan kepada mereka, karena kita ibadah kita terkadang tidak bisa menandingi mereka, sangat jauh sekali jarak kita dengan Kanjeng Nabi, dengan sahabat ibadahnya. Begitu juga dengan para aulia utisah, para wali songo, Syekh Abdul Qadir Jilani, tidak bisa kita menyamai ibadahnya. Tapi modal cintanya, modal cintanya jenengan dan para aulia Allah ini insya Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Almar'u ma'aman ahab. Dawani Kanjeng Nabi di hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai ketika di dunia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, Allah akan menggiring, mengumpulkan rombongan, wong-wong sing ahli takwa, wong-wong sing ahli ibadah, dan orang yang cinta kepada orang yang ahli ibadah, kepada orang-orang soleh niku manut, katut melu katut mlebu surga, dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maka dari itu Al-Imam Hasanul Basri beliau pernah berkata, istaghfiru minal ikhwanis sholihin. Kata beliau Imam Hasanul Basri rahimahullah, perbanyak kamu itu kumpul dengan orang-orang soleh, perbanyak kamu itu mendekat kepada orang-orang soleh, hadir di majelisnya orang-orang soleh, atau menziarahi kuburan orang-orang soleh. Karena kalau kita hadir dengan orang soleh berarti kita mengenalkan kepada mereka. Kita ziarah kubur kepada orang-orang soleh berarti kita ingin mengenalkan dan bersilaturahim kepada mereka. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kira mereka orang-orang soleh yang wafat ini mereka mati kemudian hilang begitu saja, betul. Mereka dijaga, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberi kenikmatan, kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja berpindah tempat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, beliau tidak mati. Beliau hanya berpindah tempat, beliau hidup. Sehingga Imam Malik itu saben Arab ziarah dan Kanjeng Nabi, beliau mengatakan zurnan Nabi. Saya mengunjungi Rasulullah, bukan berziarah ke Rasulullah, ke makam Rasulullah. Ya, bukan beliau mengatakan saya berziarah ke makam Kanjeng Nabi, tapi beliau mengatakan zurnan Nabi, bukan zurna kuburan Nabi, tapi saya mengunjungi Rasulullah. Mengapa? Karena Rasulullah ini hakikatnya hidup. Setiap kita baca sholawat kita sampai kepada Kanjeng Nabi. Ya, dengan sholawat dan ngajengi makomi Kanjeng Nabi langsung dijawab oleh Rasulullah. Kalau kita jauh bersalawat kepada Rasulullah, Rasulullah yang datang kepada kita. Kanjeng Nabi datang, dibacakan maulid Nabi,
asraqal ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah itu, Rasulullah menjawab salam kita. Bahkan para ulama mengatakan hadir ruh Rasulullah di tengah-tengah orang yang mengucapkan salawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita mengunjungi, berziarah kepada orang-orang soleh, berarti kita nyambung silaturahim. Maka ketika kita nanti wafat, meninggalkan dunia ini, tidak usah khawatir, ya, kita akan dikunjungi oleh orang-orang soleh. Kita akan didatangi oleh orang-orang soleh. Oh niki biyen sing ziarah karo aku. Oh niki biyen sing bungati aku. Oh niki biyen sing mocoke tahlil teng kula. Nah, teng aku niki. Nah, jadi tidak rugi kita berziarah kepada orang-orang soleh. Tidak rugi kita membacakan tahlil, yasin, ngirim donga, ngirim Al-Quran kepada mereka. Karena apa? Mereka tahu kalau kita ini sedang berziarah, dan ketika kita wafat, kita tidak usah khawatir, kita akan didatangi oleh mereka. Syukur-syukur, mudah-mudahan cinta kita kepada orang-orang soleh ini, khususnya kepada beliau almarhum al-maghfurullah Haji Ahmad Bunawi, membawakan kita insyaallah berkumpul dengan beliau. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sehingga dikatakan dalam Imam Hasan al-Basri, beliau berkata, istaghfiru minal ikhwanis sholihin, perbanyak kamu kumpul dengan orang-orang soleh. Mengapa? Apa manfaatnya? Fa inna lahum bihim syafa'ah. Karena orang-orang soleh itu dapat menolong kita, dapat memberikan syafaat. Sing sakit maringi syafaat niku para nabi, para anbiya, para syuhada, para tiang-tiang soleh, para guru-guru kita yang soleh, para alim ulama ini dapat memberikan syafaat kepada kita. Ketika disebutkan dalam Al-Quran, niki firman Allah Subhanahu Wa Taala, ketika orang-orang yang ahli surga dimasukkan dalam surga, ya orang-orang sing ahli maksiat dilebokke teng neraka, maka apa? Ada orang-orang ketika masuk dalam surga, mereka melihat, loh kok jamaah saya kok tidak ada di sini, ya teman saya kok tidak ada di sini. Dia melapor, ya Allah, saya ini tidak merasa nikmat di surga ini karena tidak ada saudara saya atau tidak ada jamaah saya yang cinta kepada saya selama di dunia. Apakah ada di neraka, ya Allah? Oh iya, ada di neraka, kata Allah. Tolong dia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang soleh itu dapat menolong, memberikan syafaat nanti kepada orang-orang yang cinta kepada dia. Akhirnya apa? Ketika ditolong, diambil, dimasukkan ke dalam surga, apa kata orang-orang neraka? Fama lana min syafi'in wala sodiqin hamim. Ya. Kita tidak punya orang yang dapat memberikan syafaat. Mengapa? Karena selama hidupnya di dunia tidak pernah cinta kepada orang soleh, tidak pernah kumpul karo wong-wong soleh. Akhirnya apa? Tidak ada orang yang dapat memberikan syafaat kepada orang-orang ahli neraka. Fama lana min syafi'in wala sodiqin hamim. Kita tidak ada orang yang dapat bisa menolong kami, karena sebab kita juga ketika hidup di dunia tidak memiliki teman soleh yang akrab dengan kita. Ini ya keberuntungan kita di dunia, sekalipun kita sibuk kerja, ojo sampai kerjanya jenengan, dunia jenengan ini membuat jenengan tidak bisa kumpul dengan orang-orang soleh, membuat jenengan ini jauh dengan orang-orang soleh, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang kuat cintanya kepada orang-orang soleh, sehingga kita insya Allah dikumpulkan dengan para aulia, para anbiya, dengan kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Ketika Rasulullah SAW pernah beliau ya bersama dengan sahabatnya, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, man mujalis? Ya Rasulullah, siapa yang pantas saya jadikan teman duduk? Ya. Siapa yang pantas saya kumpuli, ya Rasulullah?
Kemudian apa kata Rasulullah? Ada 3 kata Rasulullah. Yang pertama, man yudzakirukumullah ru'yatahu. Man yudzakirukumullah ru'yatuh. Siapa yang orang setiap kita memandang wajahnya mengingatkan kita kepada Allah. Nah, ini. Siapa orang yang dapat mengingatkan kita kepada Allah? Ya orang-orang soleh. Kita duduk dengan para kiai, para ulama, alim ulama, pasti ngelingi jenengan dan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngelingi jenengan dan Kanjeng Nabi, maka itu jadikan teman duduk. Jangan dijauhi orang-orang seperti itu. Mengapa? Man yudzakirukumullah ru'yatah. Bagaimana? Para ulama kan Hadramut itu ada seorang alim. Sini sudah meninggal di Hadramut itu tentara itu Abdullah bin Alwi bin Syihab. Itu Masya Allah ya, tidak pernah ngomong ke orang, tidak pernah nyanyi orang, ibadah, lemah lembut, senyum. Orang kalian ngomong sampai beliau itu disebut ainut tarim, ya, jantungnya, matanya, jantungnya taring. Jadi seakan-akan kalau tidak ada dia ini, wis koyok bingung kabeh wong-wong teng taring ini, ya, gelisah semua. Sehingga apa? Orang-orang di Hadramut itu kalau sedang sumpah itu mendatangi beliau, mendatangi Abdullah bin Abi Sa'ad bin Ali bin Sa'ad. Mengapa? Karena cukup memandang wajahnya sudah hilang sumpah. Mengapa? Mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti para sahabat itu nek pun sumpah, teko nang Kanjeng Nabi hilang sumpah itu, ya. Memandang wajah Rasulullah mengingatkan mereka kepada Allah dan menghilangkan semua kesumpahan dan kegelisahannya. Inilah ya yang pertama kata beliau Rasulullah, yaitu man yudzakirukumullah ru'yatah. Kemudian yang kedua, wa yazidu fi ilmikum mantiquhu, menambah ilmu kita ucapannya. Kalau ada kita duduk dengan orang yang ucapannya tidak menambah ilmu, tidak usah diajak dijadikan teman duduk, ya. Jangan sering-sering duduk dengan orang-orang yang ucapannya tidak nambah ilmu, percuma, sia-sia hidup kita. Ya, usahakan jenengan ini bisa duduk sekiranya bermanfaat buat jenengan. Omongannya nambah ilmu, jadikan teman duduk. Bagaimana sahabat Rasulullah senangnya kalau duduk dengan Rasulullah. Mengapa? Karena ucapannya itu nasihat. Kanjeng Nabi ini pun maringi nasihat yang para sahabat itu, sahabat gemetar tubuhnya menangis. Usikum bitaqwallah wa ta'atih. Kalau Rasulullah maringi nasihat wasiat itu, saya wasiatkan kepada umum takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gemetar sahabat, bercucuran air matanya dari takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidu fi ilmikum mantiquhu. Kalau nambah ilmu kita setiap mendengar ucapannya, maka jadikan teman duduk kata beliau Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, wa yurawwibukum fil akhirati amaluhu, menambah semangat kita untuk memperbanyak amal baik untuk akhirat kita. Tabungan kangge tabungan akhirat kita apa? Perbuatannya. Melihat perbuatannya, langsung iling ke akhirat kalau lanjutnya ini. Akhirnya nambah berlomba-lomba untuk memperbanyak apa? Amalan untuk keiringan kita di akhirat. Jadi 3 kriteria ini, kalau ada orang yang memiliki 3 kriteria ini, maka jadikan teman duduk kata Rasulullah SAW. Memandang wajahnya mengingatkan kita kepada Allah, ucapannya menambah ilmu kita, amalannya memberikan semangat kepada kita untuk berlomba-lomba melaksanakan kebaikan amal soleh. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan keturunan beliau, yaitu Mbah Ali Makmun, Mbah Ali Mahfud dan semua keluarga besar dari Simbah Kiai Haji Ahmad Munawi bisa meneruskan perjuangan beliau ini. Amin. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang tiap tahun diadakan, ini termasuk birrul walidain yang diadakan oleh beliau-beliau ini, termasuk birrul walidain yang insya Allah akan apa kata beliau, disebutkan di sebuah hadis dan dikatakan oleh juga para ulama, manitana bi amwatihi bidzikri wa ihda'i shadaqah wal qiraah yufidullahu lahu ba'da mautihi man ya'tani bih. Siapa yang perhatian dengan orang-orang yang telah wafat, perhatian dengan orang-orang yang telah wafat, niku wong tuane jenengan atau guru ini jenengan atau siapa saja yang kita merasa cinta kepadanya, perhatian ya, apalagi orang aulia Allah jenengan perhatian
ngeresi kuburan nih ya, membacakan tahlil ya, kemudian mengadakan haul setiap tahun, berarti ini perhatian. Atau sodakoh, kita ngeluarkan sodakoh pahalanya untuk orang yang telah kita haul ini. Apa kata disebutkan di sana? Yufidullahu lahu ba'da mautihi man ya'tani, beda usah khawatir ya. Kalau kita wafat, Allah akan menggerakkan orang-orang yang masih hidup perhatian dengan kita, dan pahala yang kita keluarkan itu menjadikan kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita holi tersebut, orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan amal baik dari keluarga besar Haji Ahmad Bunawi menjadikan mereka ini birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, bakti kepada para leluhur mereka, dan semoga dikumpulkan kelak bersama mereka. Amin. Allahumma amin. Dan juga hadirnya kita di sini, insyaallah kita juga mendoakan orang-orang tua kita mungkin yang telah wafat. Insyaallah mudah-mudahan orang tua kita yang telah wafat Allah jadikan kuburannya taman dari tamannya surga. Amin. Allah angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala hapus kesalahan dan dosa-dosanya, diberi amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan dunia ini insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Di mana beliau Rasulullah mengajarkan kepada kita ya, setiap sejenengan baru sholat itu 3 permintaan selain permintaan dunia. 3 permintaan ini jangan kita lupakan. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, mohon kepada Allah husnul khatimah. Dan yang kedua apa? Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla maut, ya Allah aku memohon kepadamu ya Allah taubat sakdering mati. Allah memberikan kesempatan kepada kita taubat sebelum kita wafat, karena kita tidak tahu mati ini kapan, tidak ada yang tahu. Tapi ketika kita mohon kepada Allah, ya Allah sebelum saya wafat beri kesempatan saya ya Allah bisa bertaubat kepadamu, gerakkan hati saya bisa memohon ampun kepadamu ya Allah. Kemudian yang ketiga, kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa imani. Minta kepada Allah supaya kita menjalani kehidupan ini ditetapkan iman kita, Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 3 permintaan ini nek jenengan duno, karena siapa yang berdoa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun dari hambaku yang meminta kepadaku, aku kabulkan karena aku dekat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dekatnya Allah kepada kita melebihi dari dekatnya urat nadi kita kepada kita. Jadi insyaallah dengan ikhlas kita mohon kepada Allah, Allah mengijabah doa kita. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al qabrahu Haji Mbah Ahmad Bunawi qabrahu rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu min hufaril niran. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waj'al jannata mathwahu waj'al qabrahu rawdah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu min hufaril niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Susan Sahibul Haqq Haji Ahmad Bunawi ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعوانا
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.